Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Ya, buat kalian terima kasih yang udah support kami dari nol sampai sekarang. Pokoknya tonton terus channel ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin. Gue bakal giveaway di 5.000 subscriber, bakal ngasih sarung BHS. Ditunggu buat kalian. Yuk, komen sebanyak-banyak mungkin dan share. Ya, terima kasih buat kalian tonton channel ini ya. Lanjut videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ponpes Nurul Huda. Kali ini kami akan berbagi pengalaman dari salah satu seorang santri yang berasal dari Demak. Ya, langsung aja. Assalamualaikum, Bib. Salam. Nama lengkap itu siapa, Bib? Muhammad Ilhamul Habib. Muhammad Ilhamul Habib, panggilnya Habib. Ya, kirain Habib ini gitu kan. Juriah Nabi. Umur berapa emang Bib kira-kira? 17 mau 18 lah. Oh. Ketika sebelum sekarang di Nurul Huda ya? Sebelum di Nurul itu mondok di mana? Di Kendal, Jawa Tengah. Kendal Jawa Tengah itu di pondok apa namanya? Yan Buul Huda. Yan Buul Huda. Itu Quran apa? Maksudnya ngapal Quran apa kitab kuning? Ngapal Quran tapi disampingi belajar kitab. Oh, berarti tapi ininya apa yang diutamakan? Quran, berarti ngapal Quran. Nah, sebelum ke sini gitu, maksudnya sebelum ke Tangerang, itu di sana itu ngapain aja biasanya di pondok itu, masuk kegiatan pondok sana gitu gimana gitu kan? Awal dari subuh. Subuh agak kencengan. Subuh bangun, persiapan subuh, jamaah, terus jamaah setoran sama kiai langsung. Terus setelah subuh istirahat. Terus jam 8 ada kegiatan lagi, Itu jamaah sholat duha. Habis sholat duha Ngaji lagi. Tapi kalau masalah makan gitu, masak sendiri apa tinggal makan doang? Masak sendiri. Oh, berarti kan bisa masak? Ya Bisa lah masak air mah. ya lu. Terus dari sana ke sini itu wasilahnya, maksudnya ya wasilahnya dari siapa gitu, kok bisa tahu bahwa bisa tahu Nurul Huda gitu kan? Ada temen sih. Ada temen diajak apa memang kemauan sendiri gitu? Ya dari kemauan itu memang pengen pindah mencari pondok yang baru, yang terus jauh gitu sekalian. yang nggak maksudnya gitu, maksudnya itu pengen mencari pengen mondok terus ngapalin Quran di situ itu. Saya khusus ngapalin Quran gitu, yang los gitu, maksudnya nggak dikasih tanggung jawab apapun gitu. Iya. Berarti kan fokus sama satu pelajaran doang gitu ya. Itu waktu kesininya itu bareng sama temannya apa gimana? Apa sama orang tua gitu? Sama orang tua. Cuma dikasih alamat doang itu. Iya. Terus dari sekarang itu hafalan berapa juz? Alhamdulillah sih 6 juz. Berarti di sana dapat berapa waktu sebelum di sini? 3 juz. Berarti di sini dapat 3 juz. Udah berapa tahun di sini? Belum ada setengah tahun. Belum ada setengah tahun udah 3 juz. Ya, terhitung cepat lah. Ya, alhamdulillah itu. Itu senang susahnya ketika ngapal itu seperti apa senangnya gitu? Senangnya sih ketika ngapal itu ya gimana ya? Udah mendapat hafalan baru gitu. Terus setoran lancar gitu. Setoran lancar, terus murojaah juga lancar gitu. Punya tambah semangat gitu. Udah bahagia ya. Iya. Jadi bahagia itu diciptakan oleh diri sendiri ya. Nah, terus kalau susahnya gitu? Susahnya sih kadang, kalau kata guru saya sih, setiap juz Al-Quran itu ada ujiannya. Oh, setiap per juz itu? Iya. Nah, gimana itu? Salah satunya? Dan salah satunya entah itu dari ekonomi kan, entah itu dari lingkungan, entah itu dari ujian lagi lah. Ya benar-benar masuk akal. Terus
selama di sini ya, selama di Nurul Huda itu yang bikin nyaman itu dalam segi apa gitu? Memang sih ya gimana ya, dari ekonomi kan maksudnya bisa dibilang itu pondok sini kan tidak memungut biaya bulanan gitu. Oh ya, jadi Itu memang. bisa dibilang ya itulah. Tapi sebelum apa namanya menginjak lingkungan pesantren itu, dulunya apa merasa apa namanya dapat hidayah atau gimana gitu. Jadi sebelum masuk lingkungan pesantren itu apa, gimana kok bisa masuk pesantren gitu? Apa dipaksa orang tua, apa kemauan sendiri gitu? Ini dulu kan pas saya pertama masuk pesantren kan kelas 1 MTS. Nah, pas SD situ saya punya beberapa teman dan saudara itu yang sama juga mondok. Terus saya itu terinspirasi dari mereka gitu. Dari segi apa ya, cekatan, terus cerdas, pinter gitu. Karena orang tuanya juga suka ngeceritain anaknya itu kayak gini di pondok pinter, dapat piala, dapat penghargaan gitu. Terus jadi saya termotivasi dari situ gitu. Jadi termotivasi dari salah satu saudara gitu ya. Terus cita-cita apa gitu kalau boleh tahu? Kalau cita-cita sih guru atau apa gitu kan? Ya apa cukup gimana ya? Kalau ini apa ya? Jangan grogi. Duduk aja, jangan grogi. Maksudnya kalau cita-cita sih pandangannya masih belum pasti sekali gitu. Masih yang penting fokus ini aja gitu, mau mondok dulu aja. Tapi masih sekolah? Enggak sih. Udah enggak. Lulus apa itu? Lulusan apa? Lulusan MTS. Berarti sederajat sama SMP ya? Tapi memang udah nggak ada niatan sekolah, apa memang benar mau fokus di bidang Quran gitu, bidang tahfiz? Kalau jujur sih kalau sekolah sih sebenarnya masih pengen, cuman kalau ketika ngapalin sama sekolah itu pasti terganggu gitu. Apalagi zaman sekarang gitu kan. Memang jadi lebih memilih ya ngapal Quran dulu, terus sekolah itu bisa paket ya. Jadi ini mah pengen enaknya aja, ini mah cepat ya. Tiba-tiba dapat ijazah aja. Terus kalau pulang itu berapa tahun sekali kalau pulang ke rumah? Kalau pulang ke rumah sih insya Allah kalau ada rezeki setiap liburan pulang. Kalau libur gitu ya. Tapi kalau pulang orang tua masih inget apa enggak? Masih lah tuh. Kira udah pulang nggak di aku gitu. Santai, kita ngopi santai aja. Terus punya pengalaman yang benar-benar pahit nggak? Pengalaman pahit itu udah mulai dari kelas 3 MTS. 3 MTS. Itu pengalamannya apa itu yang pahit itu? Ini mau maksudnya mau jujur-jujuran keran gitu. Iyalah. Di sini kita real tanpa apa settingan gitu. Dulu pas MTS itu kan pernah terjadi sebuah maksudnya konflik dan insiden gitu di pondok sama pengurus, terus di sekolah juga sama temen juga lagi memang banyak masalah. Terus tapi yang paling inti dari masalah itu di pondok gitu. Nah, ketika situ saya benar-benar frustasi gitu, terus memang ada teman yang memprovokasi juga gitu. Provokatori gitu, terus jadi saya nekat untuk kabur dari pondok juga kabur dari rumah. Oh, berarti sempat ngalamin yang namanya kabur dari rumah gitu. Orang tua nyariin itu? Nyariin banget. Itu kaburnya kemana itu? Entah ke masjid, apa ke diskotik gitu. Zaman saya MTS dulu kan masih zamannya anak pang. Oh, berarti gabung sama gitu. Itu pengalaman ketika gabung sama anak pang gitu. Ya gimana ya? Ya pas pahitnya di situ pahit banget gitu. Dari segi nyari makannya susah, rokoknya juga susah, harus ngamen dulu. Tapi jujur ya, maksudnya kalau memang kepepet banget itu sampai pernah
minta orang dengan paksa gitu. Oh, malak gitu, bahasa bahasa malak. Tapi malangnya itu ya bukan orang besar gitu, misalnya kayak contoh anak sekolah, kayak anak-anak tapi nggak muda gitu. nggak pakai kekerasan kan, apa Ya kalau hanya sekedar ngancem gitu. ya pertama ngancem, tapi kalau dari pihak sono ngancem, maksudnya Oh, sini bisa bentrok gitu. iya iya iya. Itu gabung sama anak pang itu selama berapa lama gitu? Atau ada 2 bulan atau setahun? Setengah tahun itu. 6 bulan, lama juga. Itu tidur di mana itu? Sembarang. Sembarang. Terus mandi? Nggak pernah mandi? Ya entah itu di apa, di masjid atau di kali gitu ya. Berarti ketika pertama menginjak apa namanya pendidikan pesantren itu sempat keluar, terus gabung sama anak pang juga. Tapi kalau masalah apa namanya itu kan selama 6 bulan, berarti kan itu memang benar-benar bebas gitu. Tapi sempat mikirin orang tua gua gimana gitu, terus mikirin masa depan, masa gua mau gini-gini aja gitu. Kalau dari pikir orang tua itu tetap sekilas itu pasti ada gitu, dan sempat apa keluar air mata juga gitu. Tapi dari keadaan yang sudah terlanjur di jalanan gitu ya, Iya. mana lagi harus dijalani gitu. Itu kok pas pulang itu gimana ceritanya pas pulang? Maksudnya pas kembali ke rumah gitu. Pas pulang itu kan apa, saya itu keadaan pas di Bekasi itu. Di Bekasi itu kan saudara-saudara itu banyak yang punya teman-teman yang kadang punya teman anak pang juga, punya teman anak rantau gitu. Terus ada yang pernah lihat saya gitu. Saya itu benar-benar di desa orang tua itu sampai sampai masang foto-foto saya itu di setiap tiang listrik gitu. Kayak dicari orang hilang. Iya, bukan kayak gitu, paling cuman foto doang gitu. Foto. Iya. Berarti ketemunya di Bekasi Iya. sama saudara apa gimana? Teman-temannya saudara. Sama temen. Terus saudara. Terus dijemput paksa apa gimana? Enggak, pertama ngechat lewat Facebook dulu.